Pada tanggal 9 Maret 1999, Wakil Presiden AS Al Gore membuat pernyataan selama wawancara kampanye yang tanpa sepengetahuannya akan segera menjadi subjek kontroversi yang cukup menggelikan. Jadi, saya mengambil inisiatif dalam menciptakan internet. Yang terjadi kemudian adalah serangkaian artikel surat kabar, komik strip, dan meme yang mengejek Wakil Presiden, memulai gelombang baru humor politik yang berdampak pada pencalonannya dalam pemilihan presiden tahun 2000. Konyol. Apakah Al Gore benar-benar mengklaim bahwa ia menciptakan internet? Tidak persis begitu. Yang sebenarnya ingin ia sampaikan adalah bahwa ia memiliki peran integral dalam pengajuan undang-undang yang memungkinkan internet menjadi lebih mudah diakses dan sekuat yang kita kenal pada tahun 1990-an. Namun, karena pilihan kata-katanya yang buruk, ucapannya tentu saja dipelintir keluar dari konteksnya. Bahkan dalam beberapa kasus diubah sepenuhnya. Tentu saja, jawaban yang lebih menarik bagi media bukanlah penjelasan teknis mengenai kebijakan legislatif yang ia dukung, tetapi klaim bombastis bahwa Gore dengan berani menyatakan dirinya sebagai sosok yang merancang dan membangun internet sendirian. Kurangnya pertimbangan dalam pemilihan kata-katanya menyebabkan munculnya berbagai hiasan dan misinformasi yang terus berkembang. Namun, apa yang awalnya hanya merupakan keisengan media akhirnya memunculkan pertanyaan yang valid dan mendesak. Jika Al Gore tidak bisa mengklaim sebagai pencipta internet, lalu siapa yang bisa? Siapa penemu internet? Tim Berners-Lee. Dialah orang yang menciptakan World Wide Web pada tahun 1989 dan akhirnya mempublikasikannya pada tahun 1991. Jelas, dia adalah bapak pendiri dari apa yang kita kenal sekarang sebagai internet. Tapi sebenarnya tidak juga. Banyak hal yang diajarkan di sekolah sebagai kebenaran mutlak. Bahwa Eli Whitney menemukan mesin pemisah biji kapas. Benjamin Franklin menemukan listrik. Thomas Edison menemukan bola lampu. Namun, jika berbicara tentang teknologi yang relatif baru seperti internet, jawabannya tidaklah sesederhana itu. Siapa sebenarnya orang yang tepat untuk dikaitkan dengan internet? Atau mungkin seorang wanita? Karena ada banyak perempuan di luar sana yang juga bisa dengan mudah mengklaim peran dalam penciptaannya. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas internet telah menjadi perdebatan yang panjang. Jawabannya tergantung pada siapa yang Anda tanyakan. Tetapi setiap jawaban tetap valid dengan caranya sendiri. Mungkin, cerita di balik siapa yang bertanggung jawab atas internet sama rumitnya dengan penemuan itu sendiri. Dipenuhi dengan begitu banyak elemen yang bergerak, hanya dapat benar-benar dipahami ketika kita melihat gambaran besarnya. Dan, seperti yang mungkin Anda duga, itu termasuk banyak campur tangan dari pemerintah AS. Jika memang demikian, apakah komentar Tuan Gore benar-benar tidak masuk akal? Bisakah dia tanpa ironi mengakui dirinya sebagai penemu internet? Alasan mengapa pertanyaan seperti ini begitu terbuka adalah karena internet itu sendiri merupakan teknologi yang terbuka. Itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam semalam. Teknologi ini berkembang secara bertahap dan membutuhkan beberapa generasi untuk mencapai bentuknya saat ini. Internet begitu kompleks sehingga bahkan kita sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Kita sering menggunakan istilah internet dan World Wide Web secara bergantian, tetapi keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam bentuknya yang paling sederhana, internet hanyalah sekumpulan komputer yang saling berkomunikasi, sementara World Wide Web adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita memahami dan mengakses informasi yang dikirimkan oleh komputer-komputer tersebut. Perbedaan ini mungkin tampak remeh. Namun, memahami perbedaan ini sangat penting dalam memahami internet dan sejarahnya. Jadi, dari mana semuanya bermula? Orang dapat berargumen bahwa internet lahir pada tanggal 4 Oktober 1957, hari ketika Live It to Beaver ditayangkan perdana di televisi. Namun perlu diingat, sesuatu yang jauh lebih penting juga terjadi pada hari itu. Pada hari yang sama, Uni Soviet meluncurkan Sputnik, satelit buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Jika hal itu belum cukup jelas, AS dan Uni Soviet saat itu sedang berusaha mati-matian untuk saling mengungguli setelah Perang Dunia Kedua, masing-masing ingin membuktikan diri sebagai negara adikuasa yang lebih unggul. Persaingan ini memunculkan perang dingin, bukan perang fisik dengan keterlibatan militer langsung, dan Anda bisa berterima kasih kepada Kennedy untuk itu. Tetapi itu adalah periode ketegangan politik yang ekstrim, di mana kedua negara pada dasarnya saling bermusuhan. Salah satu dampak dari Perang Dingin adalah perlombaan luar angkasa. Ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik, dan AS tidak terlalu senang akan hal itu.
Untuk dapat terus mengawasi Uni Soviet setiap saat dan memastikan bahwa AS selalu memiliki teknologi yang lebih unggul, Presiden Eisenhower mendirikan DARPA, Badan Proyek Penelitian Pertahanan Tingkat Lanjut. Untuk sementara waktu, segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Namun, seiring dengan semakin majunya teknologi, memenuhi tujuan DARPA menjadi semakin sulit. Untuk dapat benar-benar mengawasi Uni Soviet dengan baik, AS terus mengembangkan teknologi canggih. Pusat-pusat penelitian di seluruh AS harus terus berkomunikasi satu sama lain. Namun, mengandalkan seseorang untuk melakukan panggilan telepon selama 24 jam sehari bukanlah solusi yang praktis. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan sebuah jaringan. Namun, perlu juga diingat bahwa pada tahun 1960-an, komputer bukanlah perangkat yang bisa ditempatkan di meja kerja dengan mudah. Komputer saat itu adalah mesin besar yang kompleks, dengan ukuran sebesar satu ruangan penuh, yang biasa juga disebut sebagai mainframe. Dengan memungkinkan mainframe di pusat-pusat penelitian ini untuk terhubung secara terus-menerus satu sama lain, informasi dapat dikirimkan dengan sangat cepat, memungkinkan DARPA menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh teori JCR Licklider, yang pada dasarnya berpendapat, bagaimana jika kita menggunakan jaringan telepon rumah, tetapi alih-alih menggunakan telepon, kita menggunakannya untuk menghubungkan ke sesama komputer? Berkat Licklider dan Bob Taylor, DARPA menyewakan saluran telepon untuk mewujudkan ide ini dan menciptakan Advanced Research Projects Agency Network yang dikenal sebagai ARPANET. Penciptaan ARPANET, dalam banyak hal, mencerminkan sejarah yang berulang kembali. Jika kita mempelajari sejarah Amerika, Anda mungkin menyadari bahwa pemilihan Presiden AS pertama adalah satu-satunya pemilihan yang berlangsung selama 2 tahun kalender. Karena pada saat itu, butuh waktu lebih dari sebulan untuk menghitung semua suara. Sistem ini terus berjalan hingga tahun 1848, ketika untuk pertama kalinya, semua suara dalam pemilihan dapat dihitung dalam 1 hari. Sama seperti ARPANET di tahun 1960-an, yang memunculkan telekomunikasi. Pada tahun 1844, Samuel Morse menemukan telegraf, sebuah perangkat yang terhubung melalui kabel tembaga ke perangkat lain dengan sisi lain. Dengan menggunakan kabel ini, perangkat dapat mengirim dan menerima impuls listrik. Sekilas, impuls listrik ini mungkin tampak seperti sinyal acak. Namun, bagaimana jika kita dapat mengubahnya menjadi sistem komunikasi yang lengkap? Bagaimana jika 4 pulsa pendek mewakili huruf H? Dan 1 pulsa panjang mewakili huruf T? Samuel Morse menciptakan sistem lengkap yang dikenal sebagai kode Morse, dan dengan memasang kabel telegraf di seluruh negeri, orang-orang dapat berkomunikasi secara instan dari jarak jauh untuk pertama kalinya. Alih-alih mengandalkan pengiriman suara fisik yang memakan waktu lama, suara dapat dikirimkan melalui kabel, dan mempercepat prosesnya secara drastis, dan ketika lebih dari sebulan, prosesnya hanya menjadi beberapa menit. Prinsip yang sama berlaku untuk mainframe yang terhubung melalui saluran telepon. Namun, alih-alih menginterpretasikan listrik sebagai kode Morse, komputer menerjemahkannya sebagai sesuatu yang lebih kompleks, yaitu protokol komunikasi. Yang akhirnya berkat kemampuan pemrosesan komputer, kita tidak hanya bisa mengirimkan surat atau pesan teks sederhana, tetapi juga data yang jauh lebih kompleks, termasuk baris kode yang dapat memberitahu komputer lain apa yang harus dilakukan. Namun, data komputer sangat rumit. Lalu, bagaimana cara kita mengirimkannya dengan cara yang sama seperti telegraf mengirim kode Morse? Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan sampul album The Dark Side of the Moon milik Pink Floyd, salah satu album paling ikonik sepanjang masa. Sampulnya menampilkan sebuah prisma, yang ketika terkena cahaya, akan membiaskan berbagai warna cahaya di sisi lainnya. Prinsip ini berlaku juga dalam transmisi data komputer, tetapi bekerja secara terbalik. Ini disebabkan oleh sesuatu yang disebut modulasi. Secara sederhana, modulasi memungkinkan berbagai sinyal data yang dikonversi menjadi satu sinyal tunggal yang dapat berjalan melalui jalur komunikasi. Setelah tiba di tujuan, sinyal ini kemudian didemodulasi kembali ke bentuk aslinya. Untuk melakukan ini, kita perlu menggunakan sebuah perangkat yang disebut modem. Saya telah menyederhanakan banyak aspek teknisnya, tetapi pada dasarnya, inilah alasan mengapa kita bisa mengirimkan data yang begitu kompleks melalui jaringan. Satu-satunya keterbatasan pada masa itu, hanyalah kompleksitas komputer itu sendiri. Namun, seiring kemajuan teknologi,
kita akhirnya bisa mulai mengirimkan sesuatu yang lebih dari sekadar teks, misalnya gambar. Tapi mari kita tidak terlalu jauh ke depan dulu. Pada tanggal 30 Oktober 1969, koneksi ARPANET pertama kali dilakukan antara Charlie Klein dari UCLA dan Bill Duval dari Universitas Stanford. Misinya sederhana, Klein ingin mengirimkan kata login ke Duval. Huruf L berhasil diterima. Huruf O berhasil diterima. Namun, sistem kemudian macet sebelum huruf berikutnya bisa dikirim. Setelah itu, Klein mencoba lagi dari awal, mengirimkan huruf L sekali lagi. Jadi, bisa dikatakan bahwa pesan pertama yang dikirim melalui internet sebenarnya adalah LOL. Tentu sangat lucu juga. ARPANET bukan hanya tentang menghubungkan komputer, tetapi juga memperkenalkan konsep yang sangat revolusioner, paket switching, atau pertukaran paket data. Mengapa ini penting? Bayangkan Anda ingin mengirimkan berkas besar ke seseorang melalui jaringan. Masalahnya, ada kemungkinan bahwa salah satu jalur komunikasi mengalami gangguan. Jika Anda mengirimkan berkas melalui jalur tersebut, maka berkas tidak akan sampai, dan lebih buruknya lagi, penerima bahkan tidak akan tahu bahwa Anda telah mencoba mengirim sesuatu. Nah, disinilah paket switching berperan. Alih-alih mengirim berkas dalam satu bagian besar, sistem ini memecahnya menjadi potongan-potongan kecil dan mengirimkannya melalui berbagai jalur berbeda dalam jaringan. Dan ketika semua potongan ini tiba di tujuan, komputer akan menggabungkannya kembali menjadi satu berkas utuh. Keunggulan metode ini sangat jelas. Jika ada jalur yang rusak, hanya sebagian kecil dari berkas yang hilang, bukan keseluruhannya. Penerima dapat mengetahui jika ada bagian yang hilang dan meminta pengirim untuk mengirim ulang bagian yang kurang. Kecepatan dan keandalan transmisi data meningkat secara drastis. Dengan teknologi ini, pengiriman data melalui jaringan menjadi jauh lebih baik. Sebenarnya, ada penjelasan yang bagus tentang hal ini dalam versi Willy Wonka tahun 1971, ketika Wonka menjelaskan penemuan terbarunya untuk mentransmisikan candy bar melalui televisi. Sekarang, saya yakin kalian semua tahu cara kerja televisi biasa. Mereka merekam sesuatu, lalu rekaman itu terbagi menjadi jutaan potongan kecil, dan dikirimkan hingga sampai ke perangkat TV Anda, tempat di mana semuanya disatukan kembali dalam urutan yang benar. Wonka adalah orang yang berpengetahuan luas. Ia juga memberikan kontribusi besar bagi ilmu komputer. Jadi, setelah pencapaian yang luar biasa ini, ARPANET terus berkembang. Untuk memudahkan pengiriman pesan melalui ARPANET, programmer Ray Tomlinson membuat program pengiriman pesan yang memisahkan nama pengguna dan mesin yang mereka gunakan dengan simbol, yang jarang digunakan agar lebih mudah dibaca. Dia menyebutnya email. Jadi, pada tahun 1971, internet, pesan teks, dan rangkaian pesan secara teknis memang ada. Hanya saja, penggunaannya masih terbatas pada tempat-tempat seperti universitas, lembaga pemerintah, laboratorium, dan sebagainya. Pada tahun 1973, hal itu bahkan telah terjadi secara global. Namun, ARPANET jauh dari kata sempurna. Meskipun merupakan jaringan komputer yang kompleks, pada dasarnya ARPANET lebih menyerupai intranet, yaitu jaringan yang bersifat pribadi dan terbatas hanya untuk satu perusahaan. Ketika ARPANET terhubung dengan jaringan NPL Inggris, ia menjadi extranet, yakni jaringan pribadi yang hanya mengizinkan akses bagi pihak tertentu. Jika jaringan ini ingin menjadi lebih besar, beberapa hal perlu diperbaiki sejak awal. Mahasiswa MIT, Radia Perman, melihat kerentanan besar dalam jaringan tersebut. Semakin canggih suatu jaringan, semakin besar kemungkinan munculnya jalur yang bisa menjadi sangat tidak stabil, yang disebut bridge loop. Dalam bridge loop, data yang sedang dikirim pada dasarnya dapat macet dan berputar tanpa henti. Bayangkan saat Anda mengarahkan mikrofon ke pengeras suara, hal itu menciptakan suara umpan balik yang semakin keras, hingga telinga Anda terasa meledak. Bridge loop adalah versi komputer dari fenomena tersebut dan dapat merusak seluruh jaringan secara permanen. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan boot ulang pada semua komputer di jaringan, yang tentu tidak praktis untuk jaringan sebesar ARPANET. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, Perman menciptakan Spanning Tree Protocol, STP, yang memblokir semua bridge loop sambil tetap memungkinkan data bergerak melalui beberapa jalur di jaringan. Seiring dengan semakin besarnya ARPANET, begitu pula pengaruhnya terhadap jaringan lain seperti Cyclades dan NPL. Dan seiring waktu,
jenis jaringan lain juga mulai bermunculan. Kita telah berhasil menghubungkan komputer satu sama lain. Tetapi bagaimana jika kita dapat menghubungkan jaringan? Semacam jaringan antar jaringan internet. Hal ini memang mulai terjadi dengan NPL dan ARPANET pada tahun 1973. Tetapi menghubungkan jaringan tidaklah mudah kecuali kedua jaringan memiliki konfigurasi yang sangat mirip. Pada dasarnya, hal itu seperti mencoba berbicara dengan banyak orang yang menggunakan bahasa yang berbeda. Lalu, bagaimana jika kita dapat menciptakan bahasa universal yang dapat digunakan semua orang? Namun, segalanya berubah pada 1 Januari 1983 ketika ARPANET mengadopsi Transfer Control Protocol dan Internet Protocol (TCP/IP). Diciptakan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn, protokol-protokol ini membawa banyak inovasi luar biasa, termasuk memberikan setiap komputer nomornya sendiri yang disebut alamat IP, mendeteksi dan secara otomatis mengirim ulang paket data yang hilang dalam transmisi, sehingga pengguna tidak perlu melakukannya secara manual. Protokol ini juga mencakup User Datagram Protocol, UDP, yang memiliki pendekatan lebih fleksibel. Tidak seperti TCP, UDP tidak memprioritaskan keakuratan pengiriman data, melainkan lebih berfokus pada kecepatan. TCP seperti tukang pos yang tidak akan memberikan paket Anda sampai Anda menandatanganinya. Sementara UDP seperti tukang pos yang sekadar meletakkan paket di depan pintu rumah Anda. Anda mendapatkan kecepatan lebih tinggi, tetapi dengan risiko kehilangan sebagian data. Protokol-protokol ini telah menjadi standar untuk internet dan masih digunakan hingga saat ini. Dan tanggal 1 Januari 1983 adalah hari ketika sekelompok intranet dan ekstranet bersatu menjadi satu internet yang terpadu. Sekarang, internet lebih tangguh dan lebih baik dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk mulai membuatnya lebih mudah digunakan. Kepala Pusat Informasi Jaringan, Elizabeth Finler, bertugas mendokumentasikan hampir semua hal tentang ARPANET dan pada dasarnya membuat buku telepon yang mencantumkan nama-nama server beserta alamat numeriknya. Awalnya, ini hanya berupa angka desimal, tetapi ketika alamat IP muncul, formatnya berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Buku telepon itu disebut host TXT, dan setiap komputer di jaringan akan secara otomatis memiliki akses ke sana. Finler menyarankan agar nama-nama tersebut dibuat berdasarkan lokasi fisik komputer, misalnya .com untuk komersial, .gov untuk pemerintah, .net untuk jaringan, dan seterusnya. Jadi, daripada mengetik alamat IP yang panjang, Anda bisa mengetik example.com. Finler dan timnya juga menciptakan host naming registry serta protokol Whois. Masalahnya, buku telepon ini harus diperbarui secara manual. Jika Anda ingin domain Anda ditambahkan ke dalam registry, Anda harus menghubungi saluran dukungan Finler melalui telepon dan memintanya untuk memasukkannya secara manual. Seiring berkembangnya internet dan semakin banyak domain yang didaftarkan, cara ini menjadi tidak praktis, dan satu file ini akan menjadi terlalu besar. Paul Macho-Petris kemudian membangun sistem Finler dan menghasilkan sistem nama domain atau DNS. Alih-alih memiliki satu direktori host TXT, sekarang terdapat banyak direktori host TXT di berbagai mesin yang disebut server DNS. Semua server ini membentuk jaringan tersendiri, yang kemudian terhubung dengan jaringan lainnya. Setiap perubahan pada direktori ini kini dapat dilakukan secara otomatis. Finler dan Macho-Petris sangat berperan dalam membuat internet menjadi lebih mudah digunakan saat ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jaringan yang terbentuk di seluruh dunia dan bergabung menjadi bagian dari internet. Semuanya menjadi lebih besar dan maju, tetapi ARPANET tidak ikut membesar. Justru ARPANET menjadi semakin ketinggalan zaman dan kurang berpengaruh, hingga akhirnya dinonaktifkan sepenuhnya pada tahun 1989. Namun, internet tetap ada dan terus berkembang. Seiring dengan makin personalnya komputer, semakin banyak orang yang dapat menggunakannya, tidak lagi terbatas hanya pada para peneliti dan ilmuwan. Internet terus berkembang dan menjadi lebih sederhana. Tetapi seorang karyawan di Fasilitas Penelitian Nuklir Swiss, CERN, merasa frustrasi dengan betapa rumitnya berbagi data secara terorganisir. Bahkan, ia harus menghampiri rekan kerja untuk melihat berkas apa saja yang ada di komputer mereka. Lalu, ia mendapatkan ide. Bagaimana jika ada program yang memungkinkan berbagi informasi hanya dengan mengklik tombol, tanpa perlu masuk ke terminal setiap saat? Karyawan ini bernama Tim Berners-Lee.
Ia kemudian mengubah komputer berikutnya menjadi server yang menjadi tuan rumah program yang disebutnya World Wide Web. Dengan teknologi baru seperti HTTP dan HTML, data kini dapat dibagikan dalam bentuk halaman web yang berisi hyperlink. Situs web pertama kali dipublikasikan pada tahun 1991, sehingga informasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih terstruktur. World Wide Web dapat diakses melalui peramban web seperti Nexus, LYNX, dan yang paling populer, Mosaic. Al Gore sangat kagum dengan perkembangan teknologi internet yang pesat ini. Ia menyebutnya sebagai jalan raya informasi dan ingin memberikan internet platform yang lebih luas. Undang-undang yang dibuat Gore pada tahun 1991 membantu menyediakan akses internet bagi anak-anak di sekolah umum dan perpustakaan lokal. Seiring meningkatnya jumlah pengguna internet, banyak perusahaan mulai melihat peluang bisnis baru, dan kemudian penyedia layanan internet pun bermunculan di mana-mana. Mereka menyediakan modem, pengguna menghubungkannya ke saluran telepon dan komputer, dan internet pun dapat digunakan. Namun, karena masih ada ambiguitas dalam sistem penjelajahan web, mengenakan biaya berdasarkan penggunaan internet jarak jauh menjadi kurang praktis. Ketika menelepon seseorang, setidaknya Anda tahu di mana mereka berada berdasarkan kode area. Namun, bagi pengguna rata-rata, menemukan lokasi situs web yang dihosting jauh lebih sulit. Di sisi lain, tagihan ratusan dolar per bulan kepada pengguna untuk akses internet tiba-tiba membuat pelaku bisnis menjadi takut. Hingga akhirnya, satu perusahaan memutuskan untuk meninggalkan sistem penagihan telepon rumah lama dan mengenakan biaya bulanan tetap bagi pengguna, seperti layanan berlangganan dengan harga yang terjangkau. Perusahaan ini bernama America Online, AOL, yang kemudian mendominasi penyedia layanan internet, ISP, sepanjang tahun 1990-an. Di sisi lain, perubahan besar dilakukan pada Mosaic untuk meningkatkan kecepatan dan menambahkan dukungan untuk gambar. Namanya diubah menjadi Netscape Navigator, yang menjadi standar baku untuk penjelajahan web. Namun, ketika Internet Explorer hadir sebagai bagian dari Windows 95 secara gratis, Netscape perlahan memudar hingga akhirnya berganti nama menjadi Mozilla Firefox. Pada tahun 1997, lebih dari 70 juta orang telah online. Sama seperti mereka yang bekerja di ARPANET dan jaringan lainnya pada masa itu, setiap orang mulai menyumbangkan ide-ide cemerlang mereka sendiri ke dalam struktur internet yang terdesentralisasi ini. World Wide Web pun menjadi semakin kuat. Akhirnya, pengguna mulai mengadopsi koneksi kabel atau Ethernet yang lebih cepat. Kemudian, seseorang muncul dengan ide brilian untuk mentransmisikan internet melalui gelombang radio. Berdasarkan ide dari aktris dan ilmuwan Hedy Lamarr, lahirlah teknologi nirkabel yang sering kita sebut sebagai Wi-Fi. Jadi, siapa sebenarnya yang menemukan internet? Jawabannya adalah kita semua. Dan ya, Tuan Gore juga termasuk di dalamnya. Meskipun pemerintah AS mengambil inisiatif awal dalam pengembangannya, internet tumbuh dan berkembang berkat kontribusi banyak individu, ilmuwan, dan insinyur di seluruh dunia. Pada dasarnya, internet adalah hasil dari kerjasama global, di mana setiap orang berperan dalam membentuk dan memperkuat jaringan yang kita gunakan saat ini. Setiap hari, orang-orang menemukan cara baru untuk mempererat hubungan melalui internet. Dengan tetap online, kita tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga berkontribusi dengan ide dan pemikiran kita sendiri. Dengan begitu, kita menambahkan bagian unik ke dalam teka-teki besar yang terus berkembang. Jadi, teruslah berkreasi dan bantu menjadikan internet tempat yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya.